Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musdalifah Nikmah, peserta Latsar golongan 2 angkatan 9 kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu nilai-nilai aneka. Jadi, aneka itu merupakan sebuah singkatan yang mana artinya A itu akuntabilitas, N nasionalisme, E etika publik, K komitmen mutu, dan A anti korupsi. Dasar hukum mempelajari nilai-nilai aneka yaitu tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014. Yang dimaksud aparatur sipil negara atau ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Fungsi ASN yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk menjadi seorang pelayan publik yang profesional, diperlukan pembekalan kepada PNS dengan nilai-nilai dasar profesi ASN yang dikenal dengan aneka, atau akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Definisi dari akuntabilitas adalah kewajiban-kewajiban dari individu-individu penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, manajerial, dan program. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Aspek akuntabilitas terdiri dari sebuah hubungan, berorientasi pada hasil, membutuhkan adanya laporan dan pelaporan, memerlukan konsekuensi, dan memperbaiki kinerja. Berikut merupakan sebuah rumus akuntabilitas untuk mencegah korupsi, di mana rumusnya adalah C sama dengan M plus D minus A. C adalah corruption, M adalah monopoly of power, D adalah discretion of official atau keleluasaan bertindak, A adalah accountability. Jika nilai A adalah minus, maka peluang korupsi adalah besar. Perangkat indikator akuntabilitas yaitu 1 SOP, 2 laporan tahunan, 3 mekanisme pertanggungjawaban, 4 sistem pengawasan, 5 pelaksanaan kebijakan, 6 sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara, 7 laporan pertanggungjawaban, dan 8 mekanisme reward and punishment. Selanjutnya adalah tingkatan akuntabilitas. Nomor 1 adalah personal, artinya berkaitan dengan diri sendiri, dan nomor 2 adalah individu, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan. Nomor 3 tim, berkaitan dengan kerja kelompok atau tim. Nomor 4 organisasi, berkaitan dengan internal dan eksternal organisasi. Dan nomor 5 adalah stakeholder, terpisah antara stakeholder dan organisasi. Selanjutnya mengenai mekanisme akuntabilitas. Mekanisme akuntabilitas di Indonesia ada 4, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan keempat akuntabilitas kebijakan. Mekanisme akuntabilitas birokrasi. Mekanisme akuntabilitas birokrasi di Indonesia dimulai dengan 1. Perencanaan strategi, 2 kontrak kerja, dan 3 laporan kinerja. Cara menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel terdapat 9 hal, yaitu kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, keseimbangan, kejelasan, konsistensi, serta kepercayaan. Langkah menciptakan framework akuntabilitas. Yang pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab. Yang kedua, rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, lakukan implementasi monitoring kemajuan. Yang keempat, berikan laporan secara lengkap. Dan yang kelima, berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Menjadi PNS yang akuntabel memerlukan beberapa hal, yaitu perilaku individu, perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi, menghindari perilaku curang dan koruptif, perilaku terhadap penggunaan sumber daya negara, perilaku berkaitan dengan penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah, dilihat dari konflik kepentingan, dan yang terakhir bagaimana mengambil keputusan yang akuntabel.
Jika ditinjau satu persatu, untuk menjadi PNS yang akuntabel dimulai dari perilaku individu. Contoh-contohnya yaitu PNS bertindak sesuai dengan persyaratan legislatif, kebijakan lembaga, dan kode etik yang berlaku untuk perilaku mereka. Yang kedua, PNS tidak mengganggu, menindas, atau diskriminasi terhadap rekan atau anggota masyarakat. Yang ketiga, kebiasaan kerja PNS, perilaku dan tempat kerja pribadi dan profesional hubungan berkontribusi harmonis, lingkungan kerja yang nyaman dan produktif. Yang keempat, PNS memperlakukan anggota masyarakat dan kolega dengan hormat, penuh kesopanan, kejujuran, dan keadilan, dan memperhatikan secara tepat untuk kepentingan mereka, hak-hak, keamanan, dan kesejahteraan. Nah, selanjutnya, PNS membuat keputusan adil, tidak memihak, dan segera memberikan pertimbangan untuk semua informasi yang tersedia, undang-undang, dan kebijakan dan prosedur institusi tersebut. Untuk yang terakhir, PNS melayani stakeholder di lingkungan pemerintah, swasta, ataupun masyarakat setiap hari dengan tepat waktu, memberikan masukan informasi dan kebijakan. Selanjutnya ditinjau dari perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi. PNS tidak mengungkapkan informasi resmi atau dokumen yang diperoleh selain seperti yang dipersyaratkan oleh hukum atau otoritas yang diberikan oleh institusi. PNS tidak menyalahgunakan informasi resmi untuk keuntungan pribadi atau komersial untuk diri mereka sendiri atau yang lain. Penyalahgunaan informasi resmi termasuk spekulasi saham berdasarkan informasi rahasia dan mengungkapkan isi dari surat-surat resmi untuk orang yang tidak berwenang. Selanjutnya, PNS mematuhi persyaratan legislatif, kebijakan setiap instansi, dan semua arahan yang sah lainnya mengenai komunikasi dengan pemimpinnya di tingkat kementerian, lembaga, ataupun daerah. Selanjutnya, menghindari perilaku curang dan koruptif. PNS tidak terlibat dalam penipuan atau korupsi. PNS dilarang untuk melakukan penipuan dan menyebabkan kerugian keuangan aktual atau potensial untuk setiap orang atau institusinya. PNS dilarang berbuat curang dalam menggunakan posisi dan kewenangan mereka untuk keuntungan pribadinya. PNS melaporkan setiap perilaku curang atau korup. PNS melaporkan setiap pelanggaran kode etik. PNS mengalami dan menerapkan kerangka akuntabilitas yang berlaku di sektor publik. Yang selanjutnya, perilaku terhadap penggunaan sumber daya negara. PNS bertanggung jawab untuk pengeluaran yang resmi. PNS menggunakan sumber daya yang didanai publik secara teliti dan efisien. Hal ini termasuk fasilitas kantor dan peralatan kendaraan, voucher biaya taksi, kredit korporasi kartu, dan pembelian barang dan jasa. PNS hanya menggunakan pengeluaran yang berhubungan dengan pekerjaan. PNS tidak menggunakan waktu kantor atau sumber daya untuk pekerjaan partai politik atau keuntungan pribadi atau keuangan. PNS mematuhi kebijakan dan pedoman dalam penggunaan setiap instansi komputasi dan komunikasi fasilitas, dan menggunakan sumber daya tersebut secara bertanggung jawab. PNS berhati-hati untuk memastikan bahwa setiap perjalanan dinas yang dilakukan untuk tujuan resmi dan benar-benar diperlukan. PNS menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Selanjutnya, perilaku berkaitan dengan penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah. PNS bertindak dan mengambil keputusan secara transparan. PNS menjamin penyimpanan informasi yang bersifat rahasia. PNS mematuhi perencanaan yang telah ditetapkan. PNS diperbolehkan berbagi informasi untuk mendorong efisiensi dan kreativitas. PNS menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. PNS memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. PNS tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Selanjutnya, perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan. PNS harus dapat memastikan kepentingan pribadi atau keuangan tidak bertentangan dengan kemampuan mereka untuk melakukan tugas-tugas resmi mereka dengan tidak memihak. Ketika konflik kepentingan yang timbul antara kinerja tugas publik dan kepentingan pribadi atau personal, maka PNS dapat memilih untuk kepentingan umum. PNS memahami bahwa konflik kepentingan sebenarnya dianggap ada atau berpotensi ada di masa depan. Jika konflik muncul, PNS dapat melaporkan kepada pemimpin secara tertulis untuk mendapatkan bimbingan mengenai cara terbaik dalam mengelola situasi secara tepat. Dan terakhir, PNS dapat menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya, bagaimana mengambil keputusan yang akuntabel bagi PNS? Pengambilan keputusan secara akuntabel dan beretika berarti dapat membuat keputusan dan tindakan yang tepat dan akurat.
Sebuah keputusan yang akuntabel dan beretika sangat penting dalam menjaga kepercayaan dan keyakinan terhadap masyarakat dalam pekerjaan pemerintah. Dalam praktiknya, penempatan kepentingan umum berarti bahwa memastikan tindakan dan keputusan yang berimbang dan tidak bias, bertindak adil dan mematuhi prinsip-prinsip due process, akuntabel dan transparan, melakukan pekerjaan secara penuh, efektif dan efisien, berperilaku sesuai dengan standar sektor publik, kode sektor publik, etika sesuai dengan organisasinya. Yang terakhir, mendeklarasikan secara terbuka bila terjadi adanya potensi konflik kepentingan. Contoh pelanggaran akuntabilitas, yaitu terdapat 35 kasus pelanggaran disiplin PNS dibahas dalam persidangan BAPEK hari ini. Dalam 35 kasus pelanggaran tersebut, terdapat 19 kasus tidak masuk kerja dan 16 kasus lainnya berupa penyalahgunaan wewenang, penipuan, gratifikasi, sampai dengan penyalahgunaan narkotika. Nilai selanjutnya yaitu nasionalisme. Definisi dari nilai nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa sendiri dan kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa, semangat kebangsaan. Sedangkan nasionalisme Pancasila yaitu pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip nasionalisme Pancasila. Yang pertama, dilandasi nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, menempatkan persatuan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Yang ketiga, menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang keempat, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa. Yang keenam, menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa. Terdapat 4 bahan ajar nasionalisme, yaitu nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme, ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik, ASN sebagai pelayan publik, dan yang terakhir ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik. Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. Secara teoritis, kebijakan publik dipahami sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Bertolak dari pengertian di atas, ASN sebagai bagian dari pemerintah atau sebagai aparat sipil negara memiliki kewajiban melaksanaan kebijakan publik. Dengan kata lain, ASN adalah aparat pelaksana atau eksekutor yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor pemerintahan. Sifat-sifat kebijakan publik tersebut harus dimengerti oleh ASN sebagai pelaksana kebijakan publik untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, sebagai pelaksana, ASN harus mempertimbangkan aspek penting dalam upaya pencapaian tujuan dimaksud. ASN juga dituntut sebagai pelaksana kebijakan publik untuk memberikan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan publik. Di samping itu, Undang-Undang ASN juga memberikan jaminan kepada aparatur sipil birokrat bebas dari intervensi kepentingan politik, bahkan bebas dari intervensi atasan yang memiliki kepentingan subjektif. Hal ini merupakan upaya untuk mendorong ASN yang berorientasi kepada kepentingan publik. Undang-undang ASN dibangun atas dasar kompetensi dan profesionalisme yang memadai sebagai sebuah persyaratan. Pandangan tersebut didasarkan atas paradigma bahwa ASN merupakan aparatur profesional yang kompeten, berorientasi pelayanan publik, dan loyal kepada negara dan aturan perundang-undangan. Ciri-ciri pelayanan publik yang mementingkan kepentingan publik adalah lebih mengutamakan apa yang diinginkan masyarakat, dan pada hal tertentu pemerintah juga berperan untuk memperoleh masukan dari masyarakat atas pelayanan yang dilaksanakan. Sebagai unit kerja publik, pemerintah bekerja untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan, kepentingan, dan tuntutan pihak yang diperintah sebagai konsumen. Dengan demikian, yang menjadi ukuran keberhasilan layanan publik adalah terpenuhinya kepentingan masyarakat umum atau segala sesuatu yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.
Hal ini dapat dipenuhi jika ASN juga berpegang pada 12 kode etik dan kode perilaku yang telah diatur dalam Undang-Undang ASN, terutama upaya untuk mendorong agar ASN berintegritas tinggi. Tujuan dari itu semua adalah untuk dapat mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme dalam menjalankan profesinya sebagai pelayan publik yang berintegritas. Selanjutnya, ASN sebagai pelayan publik. Untuk menjaga agar pelayanan publik dan pelaksanaan fungsi pemerintah dan pembangunan dapat berjalan secara kontinu dan relatif stabil, perlu dibangun aparatur sipil negara yang profesional dan cukup independen dari struktur politik pemerintahan negara. Samping itu, mendorong profesionalisme dan sifat melayani dari ASN yang berintegritas tinggi juga bertujuan untuk mengatasi sifat kecenderungan birokrasi yang dapat mengalami kemunduran dalam pelayanan publik yang disebut sebagai patologi birokrasi. Patologi ini membuat birokrasi juga dapat memiliki kecenderungan mengutamakan kepentingan sendiri, mempertahankan status quo dan resisten terhadap perubahan serta melakukan pemusatan kekuasaan. Akibatnya muncul kesan bahwa birokrasi cenderung lebih banyak berkutat pada aspek-aspek prosedural ketimbang mengutamakan substansinya, sehingga lambat dan dapat menghambat kemajuan. Untuk menghindari kecenderungan patologis tersebut, maka perlu diatur agar ASN dapat bekerja secara lebih profesional serta memegang prinsip sebagai pelaksana kebijakan publik dan memberikan pelayanan publik yang prima sebagai pemersatu bangsa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dipahami sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Suatu pelayanan harus diberikan secara maksimal oleh aparat pemerintah hingga tercapai kepuasan pelanggan atau dalam hal ini adalah masyarakat umum yang disebut sebagai pelayanan prima. Sederhananya, pelayanan prima atau excellent service dapat didefinisikan sebagai pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan dan memuaskan pelanggan. Pelayan yang baik adalah pelayanan yang dapat memberi kepuasan yang optimal dan terus-menerus bagi pelanggan. Dengan demikian, suatu pelayanan dikatakan bersifat prima jika telah memenuhi SPM. Keberadaan standar pelayanan minimum ini sangat penting menjadi ukuran suatu layanan disebut sebagai pelayanan prima. SPM merupakan ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik. Dengan kata lain, SPM adalah tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah, dalam hal ini adalah ASN, kepada masyarakat untuk menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas. Selain profesional dan melayani, ASN juga dituntut harus memiliki integritas tinggi, yang hal ini merupakan bagian dari kode etik dan kode perilaku yang telah diatur di dalam Undang-Undang ASN. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang ASN, ada 12 kode etik dan kode perilaku ASN yang menjadi acuan etika birokrasi pemerintahan. Etika ini dapat dijadikan pedoman, referensi, petunjuk tentang apa yang harus dilakukan oleh aparat birokrasi dalam menjalankan kebijakan politik, dan sekaligus digunakan sebagai standar penilaian apakah perilaku aparat birokrasi dalam menjalankan kebijakan politik dapat dikatakan baik atau buruk. Etika birokrasi penting sebagai suatu panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan masyarakat. Etika birokrasi harus menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Etika harus diarahkan pada pilihan-pilihan kebijakan yang benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Nilai yang selanjutnya yaitu etika publik. Definisi dari etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Etika merupakan sistem penilaian perilaku serta keyakinan untuk menentukan perbuatan yang pantas guna menjamin adanya perlindungan hak-hak individu, mencangkup cara-cara dalam pengambilan keputusan untuk membantu membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, serta mengarahkan apa yang seharusnya dilakukan sesuai nilai-nilai yang dianut. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yakni 1. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila,
2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta pemerintah yang sah. 3. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. 4. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 5. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 6. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Dan selanjutnya sampai nomor 15, yaitu meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Yang selanjutnya, kode etik dan kode perilaku sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik mengatur perilaku agar pegawai ASN 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Dan seterusnya hingga nomor 12, yaitu melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Nilai selanjutnya yaitu komitmen mutu. Definisi komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Efektivitas merupakan sejauh mana sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Sementara efisien merupakan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Efisien ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, biaya, dan tenaga yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah tujuan. Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa karakteristik utama yang dijadikan dasar untuk mengukur tingkat efektivitas adalah ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil kerja, sehingga dapat memberikan kepuasan, sedangkan tingkat efisiensi diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam menyelesaikan kegiatan. Sementara inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Di sisi lain, mutu merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen atau pengguna. Terdapat 7 indikator nilai komitmen mutu. Yang pertama, efektif, yaitu upaya meningkatkan ketercapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Nomor 2, efisien, yaitu upaya meningkatkan ketetapan penggunaan sumber daya sehingga tidak terjadi pemborosan dan penyalahgunaan sumber daya serta penyimpangan prosedur. Yang ketiga, yaitu inovatif, upaya untuk menemukan cara-cara baru yang meningkatkan nilai tambah atau kemanfaatan. Yang keempat, yaitu mutu, upaya untuk menyesuaikan kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan guna memenuhi atau bahkan melebihi harapan pihak pengguna. Yang kelima, adaptif, yaitu upaya perubahan pola kerja yang lebih baik guna memenuhi tuntutan perubahan lingkungan kerja. Yang keenam, responsif, membantu orang yang dilayani dan menyediakan layanan yang cepat. Yang ketujuh, perbaikan berkelanjutan, upaya perbaikan atas cara kerja atau pelayanan yang telah ada sebelumnya. Nilai yang terakhir yaitu anti korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio dan corruptus yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, dapat disuap, dan tidak bermoral. Sedangkan tidak pidana korupsi berarti tindakan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang yang dapat dipertanggungjawabkan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Anti korupsi dapat diidentifikasi ke dalam 9 nilai yang terdiri dari nilai-nilai anti korupsi, yaitu 1. Kejujuran berasal dari kata jujur yang dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong, dan tidak curang. 2. Kepedulian adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, kemandirian berarti dapat berdiri di atas kaki sendiri, artinya tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Yang keempat, kedisiplinan adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Yang kelima, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Yang keenam, kerja keras didasari dengan adanya kemauan di dalam kemauan terkandung
ketekatan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, dan pendirian keberanian. Yang ketujuh, kesederhanaan, yaitu dibiasakan untuk tidak hidup boros. Yang kedelapan, keberanian dalam mewujudkan bentuk, mengatakan dan membela kebenaran. Yang kesembilan, keadilan adalah sama berat, tidak berat sebelah dan tidak memihak, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Terima kasih telah menyimak mengenai nilai-nilai aneka yang harus dimiliki oleh ASN.